wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinana Ramadanti dengan NIM 28921 50058 dari Prodi Manajemen Pagi Universitas Maya Sakti. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu review jurnal. Pengertian review jurnal itu dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan menulis untuk memberikan ulasan atau tinjauan pada sebuah artikel jurnal agar diketahui kelebihan, kekurangan, dan kualitasnya. Secara umum, review jurnal bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran, ide, atau gagasan tentang artikel jurnal yang telah dibuat. Jadi, itulah pengertian singkat review jurnal. Nah, jurnal yang saya pilih berjudul Pengaruh Gaya Hidup, Kelompok Teman Sebaya, dan Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumsi yang bisa dilihat pada tanda panah berwarna biru. Selanjutnya ada penulis yaitu Iskandar dan Rahmayanti yang bisa dilihat pada tanda panah berwarna hijau. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, bisa dilihat pada tanda panah berwarna merah. Dan tahun jurnal dan jumlah halaman. Tahun jurnal itu 2018 yang bisa dilihat pada tanda panah warna ungu, dan halaman yaitu 93 sampai 104 yang bisa dilihat pada tanda panah berwarna kuning. Selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, yang pertama mengetahui gambaran pengaruh gaya hidup, teman sebaya, dan literasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Yang kedua, mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap literasi ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kelompok teman sebaya terhadap literasi ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Yang keempat, mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumsi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Yang kelima, mengetahui pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumsi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis penelitian. Perilaku konsumtif masyarakat modern sekarang ini lebih condong ke dalam emosional motif. Konsumsi digunakan untuk membentuk identitas diri yang pada akhirnya membentuk suatu gaya hidup pada kelompok status tertentu. Perilaku konsumtif tercermin dalam perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Kettler 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi diantaranya yaitu gaya hidup dan kelompok acuan, keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Gaya hidup merupakan dasar dari perilaku manusia. Orang yang sudah mengambil suatu keputusan, langkah selanjutnya adalah tindakan. Selama manusia masih hidup, tentu manusia memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi untuk penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA 2 Kota Cirebon sebanyak 411 siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Karena jumlah populasi yang banyak, maka penulis menggunakan sampel sebagai bagian dari populasi. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka ditetapkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 203 orang. Selain itu, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling proportionate random sampling. Metode penelitian. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang bersifat korelasional dan didukung dengan studi kepustakaan. Jenis data penelitian yang dipakai adalah data kuantitatif, sehingga penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis dengan prosedur statistik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, kuantitatif, regresional karena bertujuan untuk menemukan
pengaruh dua variabel penelitian, yaitu variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat pengaruh antara gaya hidup terhadap literasi ekonomi gagal ditolak. Maka gaya hidup berpengaruh positif terhadap literasi ekonomi. Artinya, semakin rasional gaya hidup, maka semakin tinggi literasi ekonomi. Besarnya pengaruh gaya hidup terhadap literasi ekonomi diperoleh oleh nilai beta sebesar 0,958 atau 91,78%, yang berarti bahwa gaya hidup mempunyai pengaruh parsial yang tinggi terhadap literasi ekonomi. Selain itu, pengaruh antara teman sebaya terhadap literasi ekonomi gagal ditolak, maka teman sebaya berpengaruh positif terhadap literasi ekonomi. Semakin kondusif lingkungan teman sebaya, maka literasi ekonomi akan semakin meningkat. Besarnya pengaruh kelompok teman sebaya terhadap literasi ekonomi diperoleh nilai beta sebesar 0,037 atau 0,13%. Artinya, kelompok teman sebaya berpengaruh rendah terhadap literasi ekonomi. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Kekurangan jurnal. Karena penelitian ini terbatas pada variabel gaya hidup, kelompok teman sebaya dan literasi ekonomi, serta belum menggunakan variabel lain yang memengaruhi perilaku konsumsi siswa, maka perlu penelitian lebih lanjut yang mengungkapkan faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku konsumsi siswa yang rasional secara mendalam dengan cakupan penelitian yang lebih luas. Yang kedua, menurut saya kekurangannya karena jurnal ini menggunakan metode kuantitatif, maka jurnal ini sedikit kurang dapat dipahami. Sedangkan kelebihan jurnalnya, kita jadi bisa memiliki pemahaman dasar ekonomi atau literasi ekonomi, seperti pemahaman mengenai kepemilikan baik uang maupun barang, pemahaman tentang fungsi uang, membiasakan menabung, membiasakan berbagi, menggunakan benda atau alat secara bijaksana, kreatif mencari alternatif pengganti, menyesuaikan keinginan dan kemampuan, membedakan keinginan dan kebutuhan, membuat target keinginan, dan mengajak anak ke bank. Nah, baik segitu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.